Buat yang ngerasa judulnya ini begitu relate sama kehidupannya sekarang, percayalah, ini bukan suatu kebetulan. Karena gak mudah buat akun orang biasa kayak aku bisa masuk ke berandanya kalian. Mungkin sebaiknya kita bahas sekarang, mengapa kita berada di posisi kalah seperti judul yang membuat tangan Anda mengklik video ini. Kenapa ya? Kok bisa aku kalah mulu di jalur yang aku pilih? Selalu tertinggal di start yang padahal baru aja mau aku mulai. Kenapa semua ini bisa terjadi? Aku anak kedua dan aku berbeda. Ini nggak tahu sih perlu atau nggak perlu ya buat aku bahas. Tapi kayaknya bakalan ada kaitannya dengan maksud dari judul yang akan aku tulis kali ini. Aku mau bilang, mungkin sebagian anak tengah banyak yang merasakannya. Kehadirannya tuh kayak nggak terlalu berarti. Perannya selalu gak kelihatan. Bukan berarti iri sama saudara yang lain ya. Toh, mereka juga pada baik kok. Walaupun perbedaannya terasa mencolok, tapi faktor internalnya gak ada yang mempermasalahkan itu. Cuman, memang bener apa kata orang. Anak tengah tuh emang gak sehebat anak pertama yang selalu bisa diapresiasi. Banyak pendapat yang aku setuju banget. Kalau anak pertama adalah orang yang paling terlibat dalam proses rumah tangga orang tuanya. Makanya, anak tengah itu tidak akan terbentuk persis, tidak akan seperti cetakan yang pertama. Ia akan menanggung beban perbandingan selama proses tumbuhnya. Kalaupun tidak dibanding-bandingkan sama orang sekitar, ia akan secara inisiatif, secara otomatis membandingkan dirinya sendiri. Sedari kecil, beberapa pertanyaan selalu ia biarkan bersarang di kepalanya. Apakah aku akan seperti apa yang aku inginkan? Atau seperti apa yang diharapkan dari aku yang berkesusah payahan? Sementara, pertanyaan di luar pun selalu ia dengarkan tanpa bisa menjawab karena ia sedang dihakimi, bukan sedang ditanya. Sedangkan ia tidak tahu bagaimana caranya mendengarkan dirinya sendiri. Masa hal itu aja gak tahu sih? Masa kamu gak bisa sih? Masa kamu begini, begitu, dan sebagainya? Sampai timbullah ambisi yang tak terkendali. Dan itulah yang membuat ia tumbuh menjadi peran yang berbeda. Peran yang kemudian hari akan menjadi contoh buruk buat adiknya agar berwaspada. Jangan lakukan hal atau keputusan salah yang sudah dirasakannya. Biar tidak sepertinya. Toh, kakak mana yang ingin melihat adiknya gagal? Seburuk-buruknya contoh kakak, ia tidak akan ingin adiknya merasakan hal yang sama. Dan hal ceroboh yang banyak banget ku lakukan selama hidupku ini adalah hal yang senantiasa tanpa canggung aku ceritakan. Bahwa beginilah akibatnya jika hidup keras kepala. Beginilah akibatnya jika mengambil keputusan yang salah. Beginilah akibatnya jika takut bertanya. Beginilah akibatnya jika kamu leha-leha. Beginilah akibatnya jika kamu melakukan hal yang seperti aku lakukan. Aku selalu bilang hal itu sama adikku. Aku kalah dan tak apa jika itu yang akan membuatnya menjadi menang. Tapi mungkin juga ya, kekalahan satu anak dalam satu keluarga tuh, dalam setiap keluarga deh, adalah cara terbaik Tuhan menjaga keluarganya dari sifat besar kepala. Emang dalam perjalanan satu mobil itu harus ada ngeremnya kan. Kalau terlalu ngegas, terlalu meninggi, nanti semuanya jadi tak terkendali, semuanya jadi lupa diri. Dan aku meyakini ini tuh hal baiknya dari kekalahan yang aku rasakan sekarang. Aku jadi teringat satu postingan di beberapa waktu silam, di mana salah satu sekolah di daerah Semarang memposting muridnya yang keterima kerja di Indomaret. Di tengah gempuran sekolah yang saling memperlihatkan akreditasi mereka dengan anak-anaknya yang udah pada kuliah di mana, tanpa melihat anak yang lainnya yang terjun bertani, dagang, nyari kerja. Toh, semua mereka semua ini keren kok.
Cuma mungkin nggak mengangkat derajat nama baik sekolahnya aja. Dan mungkin mereka juga bukan nggak mau kuliah sebenarnya. Tapi jadi kepikiran aja, kalau semua orang bernasib sama, semua orang keterima kuliah di kampus yang sama, gak bakalan ada yang mau kerja apa adanya. Semua ego akan saling bertubrukan. Sementara pemenangnya kan bukan siapa yang paling egonya tinggi, itu udah jelas kan. Pemenangnya adalah mereka yang menerima kekalahannya tanpa menyerah dengan keadaannya. Mereka melakukan apa yang terbaik dari peran yang diberikan oleh Sang Maha Baik. Sekali lagi, yang menang itu yang mampu menerima, mampu merasa cukup tanpa mengejar egonya lagi. Banyak orang yang melarat itu bukan karena kekalahannya, tapi karena dimakan egonya sendiri. Merasa kalah dari satu hal sampai menutupinya dengan cerita yang di luar nalar. Kalau gak bisa ya gak bisa, cari hal lain yang bisa dilakukan aja. Kalau gak mampu ya gak mampu. Jangan memaksakan ingin seperti ini dan itu. Sebab mengejar apa yang sedari awalnya gak bisa kita kejar itu capeknya kurang ajar. Aku suka dengerin lagu Perunggu akhir-akhir ini. Aku ngerasa lagu-lagunya sangat relate dengan kehidupan. Dan lirik yang mengatakan tentang mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi. Kata lagunya teh. Itu tuh kayak keinginan kebanyakan orang biasa yang gak lagi ngejar yang berlebihan. Tapi yang relate-relate aja. Demi sebuah kecukupan yang gak harus lembur lagi buat memenuhinya. Pas awalan mah mikir, ini band apa nih? Ini band apa ya? Lama-lama pertanyaan itu terjawab ketika heningnya malam memberikan dampak berisiknya di kepala. Tentang kenapa ya aku kalah? Dan aku menemukan jawabannya dari nama band Perunggu ini. Dari kata perunggu itu, aku belajar bahwa kekalahan itu bagian dari kemenangannya, walaupun untuk orang lain. Tapi dengan perunggu, kita sadar bahwa menjadi pemenang yang sesungguhnya adalah yang mampu mensyukuri apa yang jadi hasilnya kita dari semua upayanya kita. Aku ngonten segini mah udah konsisten atulah. Walaupun sebenarnya baru ngepost lagi ya. Dan aku mengapresiasi cara aku yang ternyata masih jauh dari hasil apa yang aku harapkan sebenarnya. Karena seperti perunggu, sekarang sudut pandang aku udah bukan juara satu lagi. Udah bukan dari konten aku akan dapat validasi lagi. Udah bukan dari angka lagi. Orang bebas mau menyukai ataupun sebaliknya. Toh, video aku dibuat dengan sebegitu adanya. Mau kalah, mau berbeda, mau didengar ataupun enggak, aku akan tetap selamanya mengapresiasi cara yang aku pilih ini. Tidak harus menjadi perak, apalagi menjadi emas. Tapi berusahalah menjadi perunggu yang baik, yang mampu meromantisasi kekalahannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Aku Rifa Asyakir, jangan lupa bahagia. See ya.